Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita sudah masuk tema 2, subtema 1 pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks, juga tangga nada diatonis mayor. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Perhatikan bagan alur pernapasan manusia berikut. Udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung. Udara disaring oleh rambut hidung. Kemudian udara masuk ke trakea atau tenggorokan. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke bronkus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Fungsi bagian pernapasan hidung sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan kemudian debu menempel bersama lendir. 2. Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Fungsi trakea atau tenggorokan sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Seperti yang tadi Miss katakan, di trakea terdapat penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Fungsi bagian pernapasan pada paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, teman-teman, carilah teks tentang alat pernapasan manusia di buku, majalah, atau internet, kemudian tempelkan pada buku tugasmu. Dalam sebuah teks, biasanya terdapat banyak informasi. Untuk dapat mengolah informasi dari teks, kamu harus membaca informasi dalam teks. Kemudian, cobalah menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting untuk memudahkan kamu menjawab pertanyaan. Biasanya, setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Ingatlah juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Perhatikan tabel berikut. Kata tanya apa? Arah jawabannya adalah nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya di mana? Arah jawaban berupa tempat atau latar. Kata tanya kapan mengarah pada waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa? Arah jawaban berupa nama orang, tokoh utama, dan tokoh pendukung dalam teks. Kata tanya mengapa? Arah jawaban adalah alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana adalah cara membuat proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kata tanya berapa menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, setelah kamu menemukan teks tentang alat pernapasan manusia, kamu buatlah tabel kolom pertanyaan dan jawabannya, kemudian isi tabel tersebut dengan pertanyaan dan jawaban sesuai teks yang kamu temukan tadi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa absen di kolom komentar ya, Miss tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.